Assalamualaikum. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat belajar meskipun belum bisa bertatap muka secara langsung. Kali ini jumpa lagi bersama saya, Ibu Erni Puspitasari dari SMP Negeri 22 Tangerang. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata atau lisan yang ditujukan kepada orang banyak dalam sebuah forum. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Metode pidato disampaikan dalam 4 cara. Yang pertama yaitu manuskrip atau naskah, berpidato dengan membaca teks atau naskah yang telah dipersiapkan. 2. Ekstemporan, pidato yang disampaikan berdasarkan catatan-catatan penting yang sekaligus menjadi urutan dalam uraian. Ketiga, memoriter atau hafalan, berpidato berdasarkan isi naskah pidato yang sudah dihafalkan. 4. Impromptu, yaitu berpidato tanpa persiapan. Tujuan pidato, pertama memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Ciri-ciri pidato persuasif. 1. Bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. 2. Menggunakan kalimat yang bersifat membangun. 3. Menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Cara memersuasi atau meyakinkan pendengar bisa dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan etika yang berarti menyentuh audiens lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua yaitu emosi, perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Yang ketiga, logika, berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, baca atau dengarkan pidato persuasif dengan seksama. 2. Catat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Syukur kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya. Kali ini saya dapat berdiri di sini dan sharing bersama teman-teman dari SMA di seluruh Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, mungkin topik pembahasan kita pada kali ini terdengar cukup mainstream dan mungkin agak klasik karena orang tua, guru, bahkan sesepuh selalu mengingatkan kita tentang remaja tanpa narkoba. Ujangan yang begitu membosankan, namun kali ini saya mencoba mengemasnya versi milenial. So, we start talk about narkoba first. Pasti kalian pada tahu kan apa itu narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dan di Indonesia, para medis menyebutnya dengan istilah nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sebenarnya, obat-obatan tadi akan berguna bagi tubuh apabila digunakan dalam dosis yang sesuai. Namun, banyak sekali oknum yang menggunakan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk kebutuhan yang tidak penting saja. Padahal itu bisa merusak tubuhnya. Dan di Indonesia terdapat 4 jenis narkoba yang paling populer, yaitu sabu, ekstasi, ganja, dan heroin. Kadang saya heran kenapa sih remaja masih suka menggunakan narkoba, padahal yang awalnya cantik jadi jelek, yang awalnya sehat jadi sakit. Teman-teman yang berbahagia,
seperti kita ketahui, begitu banyak sekali dampak negatif narkoba bagi tubuh kita. Yang pertama yaitu tubuh sehat jadi sakit, dapat merusak sistem pusat pada otak kita. Dan bahkan apabila peralatan yang pengguna gunakan tidak steril, dapat terjangkit penyakit HIV/AIDS yang tidak ada obatnya hingga saat ini. Teman-temanku di seluruh Indonesia, BNN membuktikan sebanyak 23,sekian% penyalahguna narkoba adalah remaja yang terdiri dari pelajar maupun mahasiswa. Dan parahnya, menurut BNN Provinsi Jawa Timur, Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar bagi pengedar narkoba di Asia. Begitu mirisnya reputasi kita sebagai generasi muda Indonesia. Dan bagaimana orang tua kita tidak khawatir setiap kita pamit keluar hangout dengan teman-teman, mereka selalu berpikiran negatif. Wah, anakku bakal terjangkit narkoba nih. Dan banyak sekali pikiran lain. Dan sekarang narkoba tidak lagi berupa pil dan obat-obatan ataupun butiran yang seperti kita ketahui biasanya. Seiring berkembangnya zaman, narkoba juga semakin canggih. Narkoba dapat beredar berupa permen warna-warni yang menarik, berupa bentuk-bentuk boneka. Apabila kita tidak teredukasi sejak dini, maka kita bisa terjerumus ke dalamnya. Sobat milenial, for your information, pada 14 Februari silam, DPD Granat Jatim telah menyelenggarakan sosialisasi sekaligus penyuluhan anti narkoba pada teman-teman SMA yang diselenggarakan di SMA 2 Negeri Surabaya. Antusiasmenya begitu tinggi karena di dalamnya terdapat pengetahuan tentang jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, serta rehabilitasi. Dan untuk menambah pengetahuan kalian, apabila ada orang yang telah menyalahgunakan narkoba, jangan jauhi, namun dekati dan anjurkan untuk ke pusat rehabilitasi. Kita sebagai generasi muda seharusnya terus mengedukasi diri agar mengetahui dan tidak terjerumus dalam narkoba. Contohnya dapat menginvite atau meng-add official account di berbagai sosial media. Teman-teman, banyak sekali hal-hal bermanfaat yang dapat kita lakukan di zaman now ini. As millennials, we must more productive. Contohnya, kita dapat mengisi konten-konten sosial media kita seperti YouTube, Twitter, Instagram dengan konten-konten yang menginspirasi bagi generasi muda lainnya. Selain itu, gak ada yang menyalahkan kok kita jadi generasi milenial, generasi gaul, atau apapun itu apabila kita mengimbanginya dengan talenta dan prestasi yang membanggakan bagi keluarga. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban utama, yaitu belajar. Jadi, teman-teman gak usah ngerasa gabut deh, karena habis ini akan ada jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang perguruan tinggi negeri. Dan selanjutnya, kita juga harus lebih bersemangat dalam menggali potensi diri dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan ragu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya seperti organisasi dan yang lain-lain. Sobat penerus bangsa, sebagai generasi muda Indonesia, jangan mau dikalahkan oleh narkoba dan hal-hal nggak penting lainnya. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Dan kita harus menjadi generasi muda yang berwawasan luas, bermental cerdas, dan mampu berdaya saing di masyarakat ekonomi ASEAN saat ini. So, pesan saya, jadilah generasi muda bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan bagi nusa, bangsa, dan agama. Jauhi narkoba, dekati Raffiata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian simak pidato tadi, ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu catatlah atau tuliskan pesan penting yang disampaikan dalam pidato tersebut di buku kalian ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini.
Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.